Oke, assalamualaikum teman-teman. Malam ini kebetulan gue lagi berada di tempat temen gue, tepatnya di daerah mana Jon? Jati Bening ya? Jati Bening. Jati Bening, daerah Bekasi. Malam ini kita cuma mau ngobrol-ngobrol pengalaman aja, pengalaman ya horor lah. Pengalamannya dari temen gue ini, boleh gue kenalin nggak? Iya. Iya aja loh. Ya, temen gue ini namanya Jono, gue lupa nama lengkapnya, tapi sering gue panggil John sih, Bang John. Dia itu punya pengalaman misteri sih. Gue nggak tahu tuh horornya kayak gimana. Gimana John? Kalau orang sih biasanya sih udah sering ya, misalnya mungkin teman-teman yang lihat nih juga punya pengalamannya sendiri-sendiri. Nah Ya. teman gue ini, sorry nih gue potong nih. Teman gue ini pernah cerita ke gue nih masalah pengalaman horor dia, atau dia punya pengalaman mistis lah. Jadi dia mau cerita nih di channel gue nih, di channel Ruang Misteri. Jangan lupa subscribe ya, like, komen aja, nggak apa-apa. Subscribe tinggal klik doang, gampang, gratis. Nggak suka juga nggak apa-apa. Intinya kita mau ngobrol-ngobrol aja. Oke, lu mau cerita apa nih malam ini nih? Kalau gue orang awam ya, dulu gue punya cerita nih, pernah Pengalaman lah ya? iya pengalaman gue dulu, sampai sekarang gue masih belum tahu ya, belum ngerti apa itu gitu. Misalnya kalau ada teman-teman di sini yang tahu, boleh tuh ditulis di komen. Dulu gue pernah tinggal di rumah Pak Ade gua nih. Jadi pada suatu malam pas gua lagi tidur, Itu di daerah mana ya? itu di Jawa ya, di Sragen. Oh, di Sragen. Di Sragen. Itu rumahnya rumah kayu. Pak Ade gua tuh rumahnya kayu. Jadi apapun yang itu kedengeran semua. Kayak misalnya buka pintu nih, namanya pintunya kayu kan, jadi kedengeran tuh Kayak bunyi gesekan krek maksudnya. kayak gitu kan. Itu pada pas waktu gue lagi tidur di malam itu ya, itu ada anak kecil masuk ke kamar, langsung naik ke perut gua. Enggak, itu anak kecil maksudnya itu Itu bentuknya hitam aja, udah anak Makhluk. kecil. Gua nggak tahu nih. halus nih atau apa nih? Ya makanya kalau ada temen yang tahu nih kira-kira itu apa, bisa tulis tuh di komen tuh. Sampai sekarang juga gue masih belum ngerti itu apaan. Jadi itu ada anak kecil buka pintu, langsung naik ke perut gua. Dan pada saat itu gua nggak bisa gerak sama sekali. Yang gue bisa itu cuma baca ayat kursi aja sih. Terus gue baca ayat kursi, cuma tuh anak nggak mau turun. Gue baca tapi itu anak masih aja tuh bukan mainan ya, nindihin perut gue kayak anak kecil ya, misalnya sama orang tuanya tuh mainan di perutnya tuh ya kan, lompat-lompatan di perut. Jadi posisi dia tuh pantatnya kena perut gue, kakinya tuh ada di kasur, jadi kayak gue dikuda-kudain gitu ya kan. Lu ingat nggak bentuk atau perwujudan itu kayak itu apa ya? jadi tuh Dari bentuknya ya, kepala sampai tangannya yang tadi gue bilang kan, itu warnanya cuma hitam doang, hitam aja dia. Tapi yang gue tahu tuh dia anak kecil, karena memang dia anak kecil. Jadi ya anak umur 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun.
secara fisik yang Fisik, iya. lihat kupingnya kah Oh, enggak. apa gimana Enggak, itu dia cuma samar-samar gitu. cuma hitam aja, hitam Oh, hitam berbentuk anak gitu, hitam bentuknya anak kecil. Nah pas gua lagi baca ayat kursi itu, nggak tahu tuh udah yang keberapa itu gua apa gue baca tuh ayat kursi, pintu itu kebuka kan, pintu kan udah kebuka nih sama si anak nih, itu dibuka lagi, ada yang masuk lagi. Posisi gua tidur kan, gue tidurnya kan di amben ya, amben tuh kayak dipan kali ya kalau orang Jawa bilang dipan lah, buat satu orang aja sih di kamar itu, emang kan gua doang kan tempat padi gua tuh. Nah ada yang duduk, jadi pas di kepala gua tuh ada ibu-ibu yang duduk tuh. Gua nggak berani lihat ke kiri ya kan posisi gua ada di kiri gua tuh. Gua nggak berani lihat karena memang masih rebahan karena gua nggak bisa gerak waktu itu, bener-bener nggak bisa gerak. Gua pengen apa ya, pengen teriak juga nggak bisa. Itu waktu itu gue baca ayat kursi itu cuma di kayak dalam hati gue aja gitu, bibir gue pun juga kayaknya apa kayak pegel gitu, gimana sih ya kayak gitu deh. Nah akhirnya dia tuh berdiri duduk pas di kuping gue sebelah kiri nih, sama tadi bukan ibunya gue nggak tahu ini ibunya, nggak tahu siapa ya, makanya gue tak ngomong sama yang nonton nih ya, kalau ada yang tahu terus aja di komen tuh apaan. Ini si cewek ini duduk, dia posisi duduk karena dipan kan agak tinggi kan, gua tidur dia agak jongkok gini di kepala gua nih. Gua nggak berani lihat ke kiri karena gua tahu nih cewek, tahu sendiri kan di ruangan itu gua juga nggak ada orang lain selain lo. Iya, dari si anak ini aja gue udah tahu nih bukan siapa. Masalahnya di anak kecil di tempat padi gue nggak ada, yang ada cuma mas janggal tuh ya, yang ada mas gua, mbak gua, yang paling kecil bisa dibilang gua lah. Nah itu akhirnya ini si cewek ini ketawa cekikikan. Kalau dengar kayak di TV kuntilanak tuh kayak begitu ketawanya di kuping gua. Itu ketawanya kurang lebih 3 menit lah, 2 menit 3 menit gue disiksa sama ketawanya dia tuh. Iya disiksa, bener-bener kesiksa. Mulai merinding nih gue. Sama gue juga merinding. Itu mau lari nggak bisa, mau gimana nggak bisa. Pada saat itu bener-bener gue pasrah deh. Kalau misalnya gue nanti diapa-apain atau gue kenapa-napa, gue udah pasrah, gue udah ikhlas. Pas waktu gue pasrah, nggak taunya tuh ada lagi yang ketiga datang nih, tapi gue merinding deh. Bentuknya pocong, bener-bener pocong. Posisinya posisi dia dari pintu juga, dia kamar. Iya pintu si anak itu kan cuma satu doang pintunya. Anak itu masuk, terus si cewek ini masuk, ketawa cekikan di kuping gua. Terus ini nih ada yang berdiri nih, ini pocong nih, gue tahu bener karena nggak tahu gimana ya, walaupun lu kagak lihat, walaupun lu nggak lihat bentuknya, lu tahu, lu bisa ngerasain. Tapi gimana ya waktu itu, pikiran lu pocong aja gitu. Wah, pocong aja. Nah si pocong ini nggak tahu kenapa itu yang gue rasain tuh dia abang gue. Bener-bener itu gue nggak kepikiran bahwa itu pocong. Gue taunya, gue pikiran itu pocong ya karena gue udah pagi aja udah bangun kan. Nah itu gue tahu tuh, tapi itu bukan pocong, bukan abang gue. Pada saat itu, pada malam itu, si pocong ini gue anggap abang gue. Jadi bener-bener plak itu dia abang gue. Lu nggak berani ngeliat waktu? Gue liatin si pocong ini, gue bentuknya bener pocong. Bentuknya pocong. Gue pas dia datang nih gue bener-bener aman, bener-bener kayak dilindungin deh, bener-bener aman, bener-bener ini. Pas
pas si pocong ini masuk, ini si anak ini kabur, Yang bocah kecil tadi bocah tuh. kecil ini kabur. Ini yang cewek yang cekikikan ini gue nggak tahu, kayaknya nggak tahu digampar, nggak tahu gimana, suaranya keras banget, kayaknya dia kayak di apa sih, kayak dibanting atau di apa masih pocong ini nih. Terus si pocong ini kan ini dipan nih, posisinya cuma buat tidur gua doang waktu itu. Ya berdua sih bisa sih, cuma kan nempel-nempel banget. Lu sendiri gitu Iya, pasti ya. itu kan dipan ini buat khusus buat satu orang. Ya kalaupun berdua pun bisa, cuma kan harusnya kan empel-empelan lah gua sama dia. Itu dia duduk di sebelah gua, terus dia rebahan juga. Dia bilang gini, pakai bahasa Jawa, wes John tenang aja, tak kancane tekan esok. Jadi artinya Nah, kata dia, udah John tenang aja, nanti gue temenin sampai pagi. Itu bahasa Indonesianya. nah perasaan tuh ada dia, gua tenang, aman, kayak ada yang ngelindungin lah. Dan si cewek sama si anak ini emang udah nggak ada lagi. Dia tidur di sebelah gua, sama sekali gua nggak ngerasa sempit, walaupun dipan itu kan cuma buat gua doang nih, nggak merasa gua disesel-sesel, enggak, tapi gua ngerasanya aman bener. Nah, kayak gitu deh. Itu sebagian dari pengalaman gua waktu itu. Makanya kalau ada yang nonton tahu nih kira-kira itu apa sih sebenarnya, atau emang cuma gangguan jin aja apa gimana, ya kan? Yang jelas lu Atau- ngalamin itu ya. Iya, makanya kalau ada yang tahu kenapa si pocong ini waktu itu gue ngeliatnya itu kayak abang gue gitu, dan gue sadar itu pocong, ya itu kan udah pagi aja, itu bukan abang gue, itu pocong ya begitu kan. Kacau ini. Nah, Setelah pagi biasa ya, aktivitas trauma, biasa. trauma, Sampai trauma. trauma. Gue nggak berani tidur di kamar itu sampai berapa hari ya. Itu rumah baru atau Rumah Pak D. oh, rumah Pak D. Jadi ibu gua di Jakarta, gua di sana. Gua sekolah di Jawa waktu itu. Dan lu sampai trauma gitu. Trauma, gua nggak berani tidur di situ lagi. Kayak gitu deh. Perasaan lu waktu itu pada saat kejadian itu gimana? Ya, kacau deh. Kalau mau dibilang, kalau Lu bisa tidur pula setelah kejadian itu atau enggak? Atau malah bisa mulu? pas malam itu, pas pocong yang nemenin gue, yang gue kira abang gue itu gue aman, gue nyaman di situ. Cuma setelah itu malam berikutnya gue nggak berani. Gue nggak berani tidur di situ. Gue ke kamar abang gue desel-desel sama dia. Ntar paling dia yang pindah ke kamar gue, kayak gitu. Cuma harus tidur di situ lagi gue nggak berani. Sempet beberapa hari, akhirnya ya gue juga tidur situ juga. Lama-lama kan hilang traumanya juga. jadi pertama yang lu lihat tuh sosok anak kecil, dia duduk di atas perut lu gitu ya. Iya. Terus selang nggak lama Ada ada suara cewek di samping. bukan lu. suara lagi, udah ada wujudnya di Ada wujud. samping gua Tapi nih. lu nya nggak berani Nggak ngeliat. berani lihat, gua takutnya hancur aja mukanya. Kalau hancurnya lah, Lu pasti hancur kan? aduh ngeri deh. Nggak mungkin dia make up juga kan. Nah itu pas cewek itu dia lama nggak di samping lu gitu? Ya sekitar 3 menit gue bilang, ketawa, menit. tersiksa deh pokoknya. Dia ketawa nangis atau Ketawa bener-bener. Ketawa nangis ya? Gini nih, gini. Gua punya anak gua lagi main, guanya ketawa karena anak dia lagi main, kayak begitu tuh rasanya tuh, seolah-olah seneng begitu apa ya? dan itu ya. Udah geli dia, pokoknya geli kalau ini. Pikiran gua jadi begini ya, Apa tuh? Pak pocong nikah sama kuntilanak, Iya. anaknya main perut lu. Ya, bisa jadi sih, cuma kenapa Biar nggak horor banget gua mah. Asli gua merinding. iya, tapi kenapa istrinya dibanting ya? Nah itu dia, makanya. Kekerasan dalam rumah tangga Nah pocong. KDRT itu.
KDRP. Mungkin si pocong ini nggak terima, jangan gangguin, ini bapak ibunya jauh, dia tinggal di sini di rumah padenya, jangan digangguin, mungkin begitu kali ya kan. Urusannya ngapain gangguin lu gitu kan. Berarti lu sial. Nah, Itu teman-teman tuh cerita dari temen gue tuh. Kalau buat gue, kalau gue yang ngalamin sendiri nggak tahu dah, gue harus pingsan atau melarikan diri, kayaknya nggak mungkin. Pura-pura pingsan. Nah. Apalagi kalau bisa pingsan sih gue mending pingsan beneran. Waktu kejadian itu kalau bisa pingsan gue mending pingsan. Udah tahu pagi. Kasih. menariknya di sini, kalau lu pingsan lu gak bakal bisa cerita di sini. Iya nggak? Di si anak itu udah naik ke perut gue aja itu udah kacau rasanya. Gue nggak bisa gerak, udah hitam semua. Yang nggak semenakutin si cewek itu sih sebenarnya sih. Yang lebih nakutin pas cewek itu datang tuh, itu nakutin banget. Soalnya dia ketawa pas di kuping kiri gue, dia ketawanya itu sama yang di TV kalah tuh. TV bener ini yang lebih ya karena kontak langsung ya. Kalau TV kan namanya TV film. Itu kejadian pas lu umur berapa nih? Itu kejadian gue waktu itu SMP. Oh, masih SMP. Sampai gue tua begini, yang gue bingung kenapa si pocong itu ya, di pikiran gue tuh abang gue, atau itu cuma rekayasa si jinnya itu doang biar guanya tenang, atau kayak gimana, atau memang apa gitu. Nah, gitu-gitu aja sih yang gue bingung, kenapa si pocong itu kok abang gua. Dan gua gue sadarnya itu pocong ya karena udah pagi aja, karena udah habis itu trauma lah ya kan. Iyalah trauma, soalnya kan masih SMP kan. Trauma lah. Paling enggak masih, itu baru banget lu ngalamin kejadian itu ya, seumur umur ya, dari kecil Oh gitu. enggak. Kalau dari kecil sih udah ya banyak nih. Oke. SD gue juga pernah lihat. Mungkin nanti kita share lagi deh cerita-ceritanya dia, soalnya dia banyak pengalaman nih, makanya gue tertarik nih. Nanti kita gali satu persatu lah cerita dari Bang Jon ini. Kasih Bang Jon udah cerita nih. Makasih juga nih udah disamperin tumben-tumbenan. Minta kopi, gue beliin kopi. Pokoknya lu jangan lupa nih, udah garang gue bela-belain. Soalnya gue dengar sedikit cerita dari dia tuh bikin gue penasaran nih. Makanya nih kita pengen berbagi cerita aja. Yang suka horor ya inilah ceritanya dia nih, kayak gimana udah dengar sendiri ya, walaupun singkat mudah-mudahan bisa menghibur. Oke, cukup segitu aja ceritanya untuk malam ini deh. Besok kita lanjut lagi ya, soalnya udah malam, udah jam berapa Jon? 12-an Jam tangan lu ya? agak bulu doang ada. Bulu udah gendut lo. Sorry bercanda nih. Tadi sih gue liat di HP sih jam 12, udah jam 12-an. Karena udah malam nih, udah segitu aja deh. Makasih ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi besok malam atau gimana, kapan ya. Oke, siap. Cerita-cerita lagi aja Jon. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Yang mau subscribe aja, nggak apa-apa. Yang mau like aja. Iya. Oke. Kalau yang pengen dislike juga nggak apa-apa, tapi 2 kali ya pencetnya. Udah bebas lah, lu mau ngapain juga bebas buat gua mah. Yang penting mah kita cuman berbagi cerita-cerita aja. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.